Berdirinya SMP Negeri 2 Bandung tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Adalah pada rentang di mana setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda mendompleng pasukan sekutu Inggris masuk Indonesia untuk melucuti tentara penduduk Jepang yang telah menyerah dan kembali bermaksud melanjutkan penjajahan. Perlawanan rakyat Jawa Barat sangat heroik, namun Belanda dan sekutu menguasai seluruh kota-kota di Jawa Barat termasuk kota Bandung. Dan bahkan, mundurnya pemuda penjuang rakyat ditandai dengan peristiwa Bandung Lautan Api yaitu pada tanggal 24 Februari 1946. Kisaran akhir tahun 1947, perang fisik di kota-kota sudah berlalu dan pengungsi mulai berdatangan kembali ke kota Bandung. Di tengah berlangsung kembalinya pengungsi ke kota Bandung, anak-anak tidak bersekolah sejak tahun 1946. Kemudian, beberapa guru sekolah menengah dan sekolah rakyat beserta beberapa pemuda mendirikan SMP di gedung sekolah yang ditinggalkan. Pada akhir 1947, berdirilah SMP pertama di kota Bandung yang terletak di New Street, yang sekarang menjadi Jalan Kesatrian. Di awal tahun 1948, pengungsi terus berdatangan dan SMP di New Street cepat dipenuhi oleh murid baru. Hingga pertengahan 48, sekolah sudah tidak muat lagi untuk menampung murid-murid yang kemudian pada kenaikan kelas pertama diadakan pemekaran sekolah. SMP Negeri 2 Bandung pada saat itu baru dibentuk dan bertempatan di Sekolah Dasar Katolik di Jalan Papandayan yang sekarang menjadi Jalan Gatot Subroto. Di sana hanya terdiri dari kelas 2, 3, dan 4. Murid yang berdatangan dari pengungsian masuk ke kelas 3 dan 4 banyak yang berusia lebih, sampai 4 atau 5 tahun lebih tua dari semestinya. Karena beberapa tahun tidak sekolah selama masa penjajahan Jepang, sekutu, dan perang dengan Belanda. Pada saat itu memang banyak yang menjadi tentara pelajar dan ikut bergerilya. Tak sampai 6 bulan bersekolah di Jalan Papandayan, para guru waktu itu berhasil mengambil alih sekolah Cina di Babatan. Gedung sekolah dengan 8 ruang kelas, namun kondisinya sangat menyedihkan. Beda dibandingkan dengan gedung sekolah di Jalan Papandayan. Lantainya penuh tanah, tembok dinding berlumut, dan tidak ada bangku dan perabotan lainnya. Berpindahnya ke gedung baru dimulai dengan kerja bakti yang dilakukan oleh seluruh siswa. Maka dengan peran serta siswa inilah berdiri SMP Negeri 2 di Babatan yang bersebelahan dengan Pasar Babatan dan berlokasi antara Pasar Baru dan Gardu Jati yang sekarang menjadi Jalan Yakub. Pada awalnya, sekolah di akhir tahun 1948 terdiri dari kelas 2, 2 kelas, pindahan dari SMP 1, kelas 3, 3 kelas, kelas 4, 2 kelas, kemudian dibuka kelas 1. Pada saat itu, sekolah-sekolah masih mengikuti sistem Belanda, di mana SMP ditempuh selama 4 tahun dan setelahnya dapat meneruskan ke VHO atau Vervolgens Onderwijs, yaitu selama 2 tahun. Meskipun sebagian besar disiapkan untuk bekerja dan terjun ke masyarakat. Begitulah peraturan pada sistem kolonial Belanda. Tapi pada tahun 1950, sistem SMP selama 4 tahun dihapuskan dan hanya ada SMP 3 tahun. Maka lulusan 1950 SMP 2 Babatan ada 2 angkatan, yaitu lulusan 4 tahun dan lulusan yang 3 tahun. Kemudian dikenal dengan lulusan 1950A dan 1950B. Sementara itu, VHO 2 tahun pun berakhir pada tahun 1950 dan diganti menjadi SMA yang ditempuh selama 3 tahun. Khususnya untuk alumni tahun 1949 sampai 1950 telah berperan aktif dalam masa-masa permulaan berdirinya SMP 2, yaitu dengan ikut membenahi gedung dan melengkapi sarana belajar bersama ex-pelajar pejuang hingga tertular kelimpahan semangat juang melawan Belanda, kemudian mewujudkan tim angklung pertama yang berpentas di Istana Merdeka dan membentuk kepanduan pertama dalam tingkat SMP. Tidak lupa juga jasa guru-guru yang penuh dengan dedikasi, di mana dalam keadaan yang serba kekurangan dan keterbatasan, mereka terus memberi pengajaran dan pendidikan bagi murid-murid SMP Negeri 2.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami Trimitra OSIS SMP Negeri 2 Bandung masa bakti 2019-2020. Saya Muhammad Laki Fari Ramadan sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 2 Bandung masa bakti 2019-2020. Saya Clarissa Fazaldina sebagai Wakil Ketua OSIS 1 masa bakti 2019-2020. Saya Faiza Fadila sebagai Wakil Ketua OSIS 2 masa bakti 2019-2020. OSIS adalah suatu organisasi yang berada di jenjang SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Apa itu OSIS? OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Di SMP Negeri 2 Bandung ini, kami memiliki nama OSIS, yaitu Adi Bratasis, yang artinya memajukan nama OSIS berdasarkan norma dan agama. Adi Bratasis sendiri singkatan dari Adi Brata Budya OSIS. OSIS menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada anggota OSIS dan yang kedua ada pengurus OSIS. Anggota OSIS adalah seluruh warga sekolah dan pengurus OSIS adalah siswa-siswi yang sudah dipercaya oleh sekolah untuk mengurus keorganisasian OSIS. OSIS memiliki beberapa tugas yang harus dijalani, antara lain yang pertama merupakan wadah aspirasi untuk seluruh siswa atau warga sekolah. Yang kedua, melaksanakan dan menyusun program. Yang ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada siswa-siswi atau perwakilan kelas pada saat rapat. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi sesudah tugas OSIS dilaksanakan atau program OSIS dilaksanakan. Sekian penjelasan kami mengenai OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.